Terus bersama saya Siska Mawaski. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP telah memutuskan bahwa Ketua KPU RI Hashim Asyari dan 6 komisioner KPU lain yang melanggar etik. Hal ini berkaitan dengan pendaftaran sebagai cawapres dalam sidang pada Senin 5 Februari. Putusan dari DKPP ini membuat banyak pihak menyoroti pencalonan Gibran. Mereka menganggap bahwa pencalonan Gibran tak sesuai dengan etika yang ada. Adapun DKPP sendiri menyatakan putusan etik terhadap pimpinan KPU RI tidak berpengaruh pada pencalonan Gibran. Menurut Ketua DKPP Hedi Lugito pada Senin 5 Februari, hal ini murni putusan etik. Meski begitu, muncul gelombang desakan agar Gibran mundur dari kontestasi politik. Pasalnya, pelanggaran etik soal pencalonan Gibran tidak hanya terjadi sekali. Sebelumnya, terjadi saat proses putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Sementara itu, Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo juga telah memberikan responsnya terkait dengan hal ini. Anies mengatakan bahwa semua sifat baik ataupun buruk pada akhirnya akan terlihat. Ia juga menekankan bahwa pihaknya sudah berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa demokrasi harusnya dilaksanakan dengan baik. Ganjar juga menyinggung pelanggaran etik MK terkait dengan hal ini dan menyebut sanksi terhadap KPU adalah alarm untuk demokrasi. Meski pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres tidak terganggu oleh putusan DKPP, namun muncul desakan agar Ketua KPU RI segera mundur. Ketua KPU RI Hashim Asyari saat dimintai tanggapan terkait putusan ini, memilih tidak banyak berkomentar. Dalam keterangannya pada Senin 5 Februari, Hashim menyebut keputusan tersebut adalah kewenangan penuh DKPP. Hashim pun memastikan pihak KPU sebagai selama ini selalu mengikuti proses persidangan di DKPP. Untuk diketahui, DKPP RI memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hashim sebab menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Selain Hashim, dalam putusan yang sama, 6 anggota KPU RI juga turut diberi sanksi peringatan keras. Sebelumnya, Hashim diberi peringatan terkait kasus yang melibatkan Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini atau Wanita Emas. Desakan mundur terhadap Hashim, satu di antaranya disampaikan oleh Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Komite Eksekutif KAMI, Gede Sriana, menegaskan tidak hanya Ketua KPU Hashim Asyari, 6 komisioner KPU lainnya juga harus diganti. DPR jadi kan apa namanya agendanya satu itu setiap atau rancangan peraturan peraturan tersebut pengawasan regulasi suara tersebut kecamatan kabupaten kota kedua adalah peraturan pengawasan untuk kegiatan penetapan hasil pemilu berupa penetapan hasil suara, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Itu aja. Konstruksi di undang-undang pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Kalau di KPU bisa sebagai teradu, karena saya sebagai teradu maka saya mengikuti proses-proses di KPP. Ketika ada sidang di kesempatan untuk memberikan jawaban, argumentasi sudah disampaikan. Setelah itu kewenangan penuh dari majelis di KPU untuk memutuskan apapun. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari keputusan KPP ketika dipanggil sidang dan sendiri dengan jawaban dan apapun putusannya sebagai pihak terbuka semua tentang catatan aktivitas
Oke, cukup. Menjalani hari ini. Kritikan dari kampus terhadap proses demokrasi yang tengah berjalan saat ini terus bertambah. Terbaru datang dari Sivitas Akademika Universitas Kristen Indonesia atau UKI yang dilakukan pada Selasa 6 Februari. Dalam seruannya, Rektor UKI Profesor Dr. Daniswaraka Harjono mengajak agar semua pihak menjaga kondusivitas gelaran pemilu 2024. Mereka juga meminta agar para aparat ataupun pemangku jabatan bisa menjaga netralitas serta etika. Sebelumnya, seruan yang sama juga disampaikan oleh Sekolah Tinggi Filsafat atau STF dan Teologi Seluruh Indonesia pada Selasa 5 Februari. Ketua STF Dria Karya Jakarta, Simon Petrus Lili Cahyadi mengingatkan Presiden Jokowi agar bersikap jujur dan adil dalam bernegara. Lebih lanjut, Simon mengatakan bahwa pihaknya telah menilai putusan MK yang melanggengkan putra Jokowi Gibran Raka buming Raka ke Pilpres 2024 syarat dengan pelanggaran etik. Simon juga mengingatkan bahwa negara tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau melanggengkan kekuasaan keluarga. Protes yang sama juga disampaikan oleh Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dituangkan dalam seruan Ciputat. Menanggapi kritik yang datang dari kampus-kampus ini, Seriban Butet Kertarjasa menilai hal ini sebagai bentuk cinta. Butet mengatakan apabila nantinya Jokowi tetap mengambil jalan untuk mengkhianati konstitusi, maka dirinya akan mengambil posisi yang berseberangan. Indonesia bersikap mencermati situasi politik di tanah air akhir-akhir ini menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, khususnya yang berpotensi menciderai prinsip-prinsip moral, etika, demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan sosial, terutama yang mengancam perpecahan bangsa, maka kami, Sivitas Akademika dari Kampus Kasih, Kampus Bhinneka Tunggal Ika, dan Kampus Perjuangan Universitas Kristen Indonesia bersepakat. 1. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk ikut menciptakan suasana kondusif dalam pemilihan umum yang damai, guna menentukan pemimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mengimbau pejabat penyelenggara negara, aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian untuk selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan, etika, moral, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan atau partai politik tertentu. 3. Mendesak dihentikannya segala bentuk tindakan intervensi serta tindakan Wapres Maruf Amin merespons gelombang kritik yang disampaikan oleh sejumlah kampus atas situasi demokrasi saat ini. Dalam keterangannya di KPRI Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Senin 5 Februari, Maruf mengatakan bahwa hal tersebut adalah dinamika politik yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurut Maruf, pemerintah selanjutnya harus mengambil langkah lanjutan. Ia pun berharap agar kritikan dari kampus ini tidak membawa keresahan pada bangsa. Sebagaimana diketahui, kampus telah menyatakan situasi demokrasi yang terjadi saat ini. Seruan kritik ini pertama kali dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada atau UGM dengan petisi Bulak Sumur pada akhir Januari lalu. Kemudian berlanjut pada kampus-kampus lainnya termasuk Universitas Indonesia. Umumnya mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi pemilu 2024. Kampus-kampus ini juga menyatakan siap mengawasi jalannya pemilu 2024. Mengenai pernyataan-pernyataan dari berbagai universitas besar, saya kira itu bagian dari dinamika politik yang tentu harus diperhatikan. Dinamika politik apapun, ya pemerintah harus memperhatikan. Artinya mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa. Dan mudah-mudahan saja hanya sampai di pernyataan. Ya, jadi sehingga sudah bisa kita
atasi, ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lebih jauh. Kita berharap ini bagian daripada dinamika yang positif saja, ya, itu bagian dari ya hal-hal yang memang ya tidak mungkin pemerintah tidak memperhatikan. Saya kira itu, ya. Mengenai pernyataan-pernyataan dari berbagai. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.